warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Untuk hari ini kita akan membahas atau berbicara mengenai monitoring kualitas air. Sedikit saya review yang kemarin ya, kita sudah membahas tentang bagaimana seleksi benur, transportasi, pengemasan, kemudian bagaimana stress test dan screening benur, kemudian bagaimana aklimatisasi. Nah, sekarang tibalah pada tahap salah satu tahap proses budidaya. Di mana proses budidaya udang itu kita identik dengan budidaya air. Kita harus meyakini bahwa air tersebut dalam kondisi yang bagus, dalam kondisi yang layak untuk budidaya, sehingga monitoring kualitas air itu sangat diperlukan. Air bagus, udang sehat. Air tidak bagus, maka udang tidak sehat. Baik, monitoring kualitas air itu ada 3. Kualitas air aspek fisika, aspek kimia, dan aspek biologi. Kalau kita di dalam praktikum biasanya menyebutnya adalah parameter fisika, parameter kimia, dan parameter biologi. Parameter fisika itu adalah sesuatu parameter yang bisa kita rasakan dengan panca indera kita. Contohnya kecerahan, warna air, kemudian bau, kemudian tinggi air, dan sejenisnya. Itu parameter fisika. Dan parameter biologi adalah kita mengamati apa saja mikroorganisme yang ada di dalam air budidaya. Kenapa? Karena mikroorganisme tersebut yang menentukan perkembangan atau kesehatan udang. Kenapa? Karena mikroorganisme tersebut kan sama-sama ada di dalam badan air dan tumbuh budidaya bersama si udang. Sehingga parameter biologi itu harus kita amati. Apa saja sih parameter biologi yang biasa atau secara umum yang bisa kita amati sehari-hari? Yaitu yang pertama adalah plankton. Plankton itu ada pitoplankton, ada zooplankton. Pitoplankton itu ada blue-green algae, ada diatom, kemudian ada juga dari jenis golongan Dinoflagellata. Nah, kemudian yang kedua, selain plankton yang harus bisa kita amati adalah dari golongan-golongan bakteri. Kalau di dalam budidaya udang yang biasa atau umum diamati adalah berapa jumlah vibrio dan berapa jumlah total bakteri yang ada di dalam badan air. Nah, itu kita harus bisa pastikan bahwa persentase dari jumlah vibrio itu tidak tinggi atau tidak di atas 10%, itu yang paling aman. Apabila sudah 10-20%, kita harus warning. Kita harus menurunkan jumlah dari vibrio tersebut. Nah, bagaimana menurunkannya? Nanti akan ada video pembelajaran berikutnya, ya. Kemudian parameter kimia. Nah, ini yang paling banyak dibahas ya, seperti DO, dissolved oxygen, pH, kemudian salinitas, suhu, lalu ada lagi parameter kimia seperti amonium, nitrat, fosfat, alkalinitas, dan semua yang mengandung semua yang dalam proses pengamatannya itu kita membutuhkan bahan kimia, itu masuk dalam parameter kimia. Nah, sekarang saya akan terangkan sedikit saja bagaimana hubungan parameter di dalam parameter kimia tersebut. Apa hubungannya tentang DO dengan pH misalnya? Kita harus bisa mengamati atau menganalisa kenapa sih DO dengan pH itu harus diamati. Kenapa? Karena semua itu berkaitan dengan proses fotosintesis. Nih, contohnya DO dengan pH. Semakin tinggi DO, maka akan semakin tinggi pH. Di mana apabila pada siang hari, DO itu akan lebih tinggi daripada pada malam hari. Kenapa? Karena pada siang hari terjadi proses fotosintesis, di mana proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Sedangkan pada malam hari yang terjadi adalah proses respirasi, di mana proses respirasi tersebut adalah memanfaatkan oksigen, bukan menghasilkan. Nah, dari hasil fotosintesis tersebut yang menghasilkan oksigen, itu fotosintesis itu kan memanfaatkan CO2, di mana CO2 itu sifatnya asam, sehingga CO2 yang banyak termanfaatkan akan meningkatkan pH. Itulah kenapa DO dan pH pada siang hari itu cenderung meningkat. Contohnya pengamatan monitoring kualitas air seperti itu. Berapa kali diamati? Kalau sesering mungkin akan sebaik mungkin. Kenapa? Karena monitoring kualitas air bertujuan untuk menganalisa apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi,
atau yang telah terjadi. Nah, bisa digunakan untuk evaluasi, bisa digunakan untuk pencegahan. Maka dari itu monitoring kualitas air merupakan salah satu tahapan yang terpanjang atau tersulit yang harus dilakukan oleh pembudidaya udang. Kenapa? Karena kita budidaya udang identik dengan budidaya air, di mana air itu bagus, maka udang tersebut akan sehat. Apabila air itu bermasalah, tidak sesuai dengan parameter-parameter yang dimau oleh udang, maka udang pun tersebut akan ikut bermasalah. Bagaimana tahapan sedikit-sedikit tentang masing-masing monitoring kualitas air akan ada di bahasan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.